Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil PPT yang sudah dibuat dengan proyek manajemen operasional sebagai syarat untuk ujian akhir semester. Adapun pada kelompok 6, nama anggota terdiri dari 10 mahasiswa. 1. Rani Ayu Wijayanti. 2. Muhammad Kudrat. 3. Maria Ulfa. 4. Meliana Prihatining Tias Tiadi. 5. Andri Wantoro. 6. Septiorini Nur Hidayah. 7. Erna Windaryanti. 8. Susan Marian. 9. Cintami Vina Lumintang. Dan ke-10 Isya Imaduddin. Terkait dengan presentasi ini dengan judul pembuatan produk aroma kelapa di PT Mayora Indah Tbk yang kita ambil studi kasusnya. Manajemen operasional merupakan salah satu manajemen dalam sebuah perusahaan. Manajemen operasional berkaitan dengan merencanakan, mengawasi, serta mengendalikan kegiatan-kegiatan produksi dalam sebuah perusahaan. Kegiatan operasional perusahaan sangat penting untuk sebuah perusahaan. Dalam industri pengolahan makanan diantaranya adalah PT Mayora Indah Tbk yang memproduksi salah satu produk makanan yaitu biskuit Roma kelapa yang terkenal dengan rasa yang sangat khas. PT Mayora Indah Tbk merupakan sebuah perusahaan yang masih eksis hingga sekarang ini dengan menggunakan strategi dan pengaturan manajemen yang sangat baik. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dengan lokasi pabrik yang pertama di Tangerang. Dalam memproduksi makanan ini diperlukan manajemen operasional yang sangat berperan selama proses produksi. Produk Roma kelapa ini juga sudah banyak didistribusikan ke berbagai outlet maupun supermarket yang ada di Indonesia. Bahkan produk ini juga telah sampai beberapa negara, diantaranya Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan berbagai negara di Eropa. Sedangkan untuk kata kunci pada jurnal ini manajemen operasional, proses produksi, dan strategi. Nah, itu tadi merupakan abstrak dari rangkuman PT Mayora Indah Tbk. Untuk selanjutnya, table of content pada materi ini meliputi pendahuluan, dasar teori mutakhir, proses manajemen mutu, metode penelitian, hasil analisa, dan kesimpulan. Selanjutnya untuk pendahuluan, manajemen operasional merupakan bisnis yang berfokus pada proses produksi, serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien. Banyak sekali jenis-jenis manajemen operasi antara lain tentang proses pembuatan produk jasa-jasa, perencanaan atau planning, pengawasan atau kontrol, perencanaan produk dan jasa, mutu produk, pengelolaan kualitas, serta perencanaan proses dan kapasitas. Di penelitian ini kami meneliti tentang manajemen mutu terkait proses pembuatan produk makanan ringan pada Roma kelapa
dari PT Mayora Indah. Untuk perusahaan PT Mayora Indah Tbk bergerak di bidang pembuatan makanan, manisan dan biskuit. Agensi menjual barang dagangannya di setiap pasar dalam dan luar negeri. Badan tersebut memulai kegiatan industrinya pada bulan Mei 1978, bertempat di Gedung Mayora, lantai 8, Jalan Tomang, Raya nomor 2123, Jakarta Barat. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta 11440. Tujuan peneliti ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui proses produksi biskuit kelapa melalui proses pengawasan mutu produksi biskuit Roma kelapa di PT Mayora Indah Tbk. Untuk selanjutnya pada dasar teori mutakhir, saya persilakan kepada Kak Meliana untuk membacakan. Silakan. Terima kasih, Pak. Izin saya menjelaskan nomor 2, dasar teori mutakhir produksi. Produksi adalah suatu hobi yang dilakukan untuk meningkatkan harga pakai suatu barang tanpa mengubah bentuknya, yang disebut sebagai manufaktur jasa. Pengertian produksi menurut beberapa ahli diantaranya adalah, menurut DRS Muhammad Hatta 1994,9, produksi adalah segala pekerjaan yang menimbulkan guna, memperbesar guna yang ada, dan membagikan guna itu di antara orang banyak, dipergunakan untuk kebutuhan manusia dengan baik. Produksi menurut Vincent Gaspers 2004, produksi adalah fungsi utama dalam berorganisasi, yaitu di dalamnya mengandung unsur aktivitas meningkatkan nilai jual dalam produksi, sehingga secara umum produksi adalah peningkatan hasil daripada yang telah dicapai. Pengertian produksi menurut Heinzer dan Render pada tahun 2005, produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan nilai dalam bentuk barang atau jasa dengan mengubah input menjadi output. Next, Pak. Kualitas. Kualitas kelas 1 adalah tingkat yang diinginkan atau mengerikan atau tingkat atau diploma dari sesuatu. Periode waktu ini digunakan secara luas dalam bisnis, teknik, dan produksi dalam hal strategi dan ide untuk meningkatkan layanan atau produk kelas 1 yang dihasilkan. Bersama dengan Six Sigmas, TMQ, Kaiser, dan lainnya. Menurut ISO 8402, Loh, 2001.235, kualitas adalah totalitas pusat dari ciri-ciri dari suatu layanan atau produk yang memenuhi kebutuhan tersurat ataupun tersirat. Definisi lain yang menekankan orientasi harapan klien berkaitan. Kadir pada tahun 2001.219 menyatakan bahwa keunggulan adalah tujuan yang sulit dipahami atau all-exclusive goals, karena harapan patrol akan terus berubah. Setiap kali seorang jenderal baru ditemukan, klien akan meminta lebih untuk mendapatkan jenderal baru lainnya yang lebih baru atau lebih baik. Dalam pandangan ini, unggul adalah cara dan sekarang bukan lagi hasil berhenti atau meningkatkan kontinuitas unggul. Crosby pada tahun 1979 mendefinisikan baik sebagai kesesuaian dengan kebutuhan melalui cara mengambil teknik untuk transformasi budaya yang unggul. Next, Pak. Kontrol kualitas. Kontrol kualitas yang disebut kontrol luar biasa umum atau TQM adalah mesin yang memungkinkan organisasi, perusahaan, atau entitas perusahaan komersial untuk mengawasi setiap hiburan di samping kewajiban dan tugas yang dipergunakan untuk mempertahankan keunggulan atau keunggulan perusahaan.
Total Excellent Control itu sendiri adalah sebuah mesin yang menentukan kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan penggambaran peralatan yang baik melalui sarana perusahaan yang berfungsi sebagai derajat keunggulan manufaktur dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ibu Erna. Silakan Ibu Erna. Terima kasih, Demeli. Saya akan membacakan proses manajemen mutu. Proses manajemen mutu 1, perencanaan dan strategi kualitas. Untuk mencapai suatu tujuan, diperlukan cara dan pendekatan perencanaan yang matang agar pilihan-pilihan yang diambil dapat lebih terarah dan tepat. Untuk mengimplementasikannya, harus dimulai dengan perencanaan yang matang. Rencana dari teknik yang dibuat juga harus memiliki struktur, derajat atau tata cara yang tepat. Hal ini dilakukan agar keunggulan yang diinginkan dapat dilakukan dan memenuhi persyaratan yang relevan. Selain itu, dalam tahap awal yang strategis, juga penting dilakukan evaluasi perilaku untuk menentukan keinginan klien atau klien sehingga akan membantu menumbuhkan kebanggaan klien dengan barang dan penawaran yang dihasilkan. 2. Implementasi perencanaan kualitas. Setelah melakukan perencanaan strategis yang matang, diharapkan implementasi yang baik menggunakan efek dari desain yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan prima, ada hal-hal yang ingin diperhatikan, antara lain persyaratan pengerjaan atau pembuatan produk dan pengecekan unggulan. Jika jauh sesuai dengan persyaratan baik yang digunakan oleh perusahaan, maka barang dan efek dapat diberikan dan disebarluaskan kepada klien luar ruangan. Next, Pak. 3. Evaluasi kualitas. Setelah menerapkan produk dan mensosialisasikan produk kepada klien, langkah selanjutnya yang ingin diselesaikan adalah cara penilaian yang baik. Cara penilaian yang baik bermanfaat untuk meninjau efek dari barang yang dikeluarkan. Kemudian, efek dari penilaian ini mungkin bermanfaat dalam pengembangan atau di samping peningkatan produk. 4. Perbaikan atau peningkatan. Setelah membandingkan konsekuensi dan pengecualian dari produk yang dikeluarkan sebelumnya, perusahaan ingin mengambil langkah terakhir, terutama peningkatan atau pengembangan. Cara ini adalah cara yang rumit yang memanfaatkan konsekuensi dari pelacakan dan manipulasi yang luar biasa agar perusahaan dapat berinovasi selain layanan atau produk yang telah dikeluarkan sebelumnya. Next, Pak. Untuk selanjutnya dilanjutkan sama di Susan, silakan. Baik, terima kasih Bu Gisel. Oke, dalam studi kasus ini kita menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana metode ini adalah metode penelitian yang memanfaatkan data dan juga penjabaran deskriptif. Next. Dan hasil dan analisa dari pengendalian mutu biskuit Roma Kelapa di PT Mayora Indah Tbk adalah quality management biskuit kelapa Roma di PT Mayora Indah Tbk dilakukan melalui bidang kendali mutu, terutama didasarkan sepenuhnya pada penerapan SSOP atau Standar Operasional Prosedur Sanitasi, GMP, atau praktik pembuatan pangan, dan sistem jaminan halal. Fungsi quality control field bisa sangat berpengaruh pada biskuit kelapa Roma kelas 1 yang diproduksi. Usaha ini untuk menyaring setiap teknik manufaktur yang dilakukan dari bahan mentah hingga produk jadi. Secara garis besar, kewajiban bidang pengendalian mutu dapat dibagi menjadi pelacakan
pra-manufaktur dan dalam perjalanan teknik manufaktur. Next. Tahapannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, praproduksi. Tahap pendahuluan sebelum bahan mentah mulai melalui teknik integrasi adalah praktek bahan mentah, di mana fungsi QC pada tingkat ini adalah untuk menguji bahan mentah yang diperoleh melalui COA atau Certificate of Analysis yang dimiliki melalui pemasok. Penyimpanan bahan mentah dilakukan sesuai dengan jenis dan situasi garasi yang diperlukan untuk setiap kain mentah yang tercantum pada setiap kemasan. Secara khusus, zat cair mentah termasuk minyak sayur dan lecitin disimpan dalam tangki terpisah untuk menyelamatkan Anda dari infeksi silang dan memfasilitasi pengambilan kain. Tempat penyimpanan zat tambahan berupa perasa, bubuk whey, dan zat pengemas disimpan satu persatu agar terhindar dari infeksi. Sedangkan tepung terigu, tepung tapioka, dan tepung kelapa disimpan pada suhu 30-30 derajat Celcius. Pendekatan penggunaan bahan mentah adalah pendekatan first expired, first out, atau FIFO, yaitu penggunaan bahan mentah sesuai dengan tanggal kadaluarsa, agar bahan mentah yang mendekati tanggal kadaluarsa dapat digunakan terlebih dahulu. Next. Yang kedua, proses produksi. Fungsi QC dalam melacak tujuan sistem pembuatan untuk memastikan kehalusan biskuit kelapa aroma yang dihasilkan. Pada tingkat kombinasi, kecepatan pengadukan diatur untuk menyediakan adonan yang sesuai dengan persyaratan saat ini, karena fakta bahwa kehalusan adonan secara substansial mempengaruhi kehalusan biskuit berikutnya. Di tingkat oven, petugas QC juga bertugas melacak suhu oven di atas fondasi biasa untuk memastikan suhu oven yang digunakan sesuai. Saat biskuit keluar dari oven, tingkat kedinginan dicapai di konveyor. Konveyor pendingin harus disimpan dengan mudah sesuai dengan SSOP yang berlaku untuk menghindari kemungkinan infeksi langsung pada biskuit yang dimasak. Biskuit yang sudah matang kemudian dimasukkan ke daerah penyemprotan minyak, di mana biskuit menggunakan 5 kaliper. Pada tingkat kemasan, QC menilai kehalusan segel yang diproduksi dengan menggunakan sistem pengepakan menggunakan kertas karbon. Sama halnya dengan melacak detektor baja di dalam area miring dan pengepakan. Biskuit yang dikemas kemudian diperiksa kehalusannya yang meliputi kandungan kadar air biskuit, kebocoran kemasan, dan kodifikasi kemasan produk. Next. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Maria. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Susan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan hasil dan analisa bagian ketiga, yaitu Lean Manufacturing PT Mayora Indah Tbk. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan Lean, yang memudahkan agensi untuk lebih kompetitif, khususnya dalam mengurangi pemborosan dalam teknik manufaktur. Salah satu bentuk Lean adalah produksi Lean, di mana produksi Lean adalah cara untuk mengoptimalkan kinerja keseluruhan teknik manufaktur karena dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan menawarkan solusi pemulihan. Lean berspesialisasi dalam meningkatkan kinerja tanpa mengurangi efektivitas, yang mencakup menghilangkan pemborosan, meningkatkan nilai yang diperkenalkan, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Next, Kak. Yang keempat, strategi promosi. Di industri yang kompetisinya sangat ketat dan para pesaing memiliki kekuatan yang sangat kuat, karena posisi biskuit Roma tergeser oleh pesaingnya yang mengiklankan produknya secara gencar.
Iklan sebagai elemen promosi merupakan cara yang dapat dilakukan para pemasar dalam menyampaikan pesan penjualan. Iklan televisi yang dilakukan perusahaan dapat menunjang dalam meningkatkan perilaku pembelian konsumen yang mengubah perilaku konsumen dari rasa tertarik menjadi keinginan memiliki produk atau mengingatkan konsumen untuk melakukan pembelian ulang sehingga pemasaran dapat maksimal. Next, Kak. Untuk kesimpulannya, saya kembalikan ke Kak Andri. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah menjelaskan beberapa poin-poin dari hasil penelitian ini. Untuk selanjutnya kesimpulan pada jurnal penelitian ini, PT Mayora Indah Tbk bergerak di bidang pembuatan makanan, manisan, dan biskuit. Organisasi menjual barang dagangannya masing-masing di pasar dalam dan luar negeri. Dalam penelitian ini kami mempelajari manajemen mutu terkait proses pembuatan produk makanan ringan Roma Kelapa dari PT Mayora Indah Tbk, di mana sarana kontrol tingkat pertama itu sendiri adalah sebagai mesin yang memungkinkan perusahaan, organisasi atau entitas perusahaan untuk mengawasi setiap hiburan di samping tanggung jawab dan kewajiban yang diperlukan dalam menjaga tingkat pertama atau tingkat pertama organisasi. Pengawasan mutu memiliki ciri sebagai tolak ukur dalam menangani tingkat pertama yang diberikan dengan bantuan penggunaan suatu organisasi, perusahaan atau badan usaha untuk mencapai impian dan cita-cita serta cita-cita organisasi. Pengelola biskuit kelapa Roma kelas 1 di PT Mayora Indah Tbk dicapai dengan bantuan penggunaan bidang pengendalian mutu terutama didasarkan sepenuhnya pada penerapan SOP, Standar Operasional Prosedur Sanitasi, GMP, praktik pembuatan makanan, dan mesin jaminan halal. Promosi yang dimanfaatkan oleh PT Mayora Indah Tbk dalam memperkenalkan biskuit Roma adalah melalui media pemasaran dan pemasaran TV serta menggunakan strategi harga yang agresif. Nah, terima kasih. Demikian untuk penjelasan dan uraian hasil penelitian pada kelompok kami, terutama kelompok 6, kepada Ibu Nur Hasanah SMMM. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dalam pembuatan jurnal. Terakhir, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.